ada sebuah jalan sunyi yang membelah hutan lebat di Jawa Tengah. Jalan itu bernama Alas Roban. Di balik kabut tebal yang turun tanpa aba-aba, tersembunyi sebuah warung yang hanya muncul saat malam. Warung itu tidak dikenal, tidak tercatat di peta, dan tidak bisa ditemukan dua kali di tempat yang sama. Tapi konon katanya, siapapun yang pernah mampir ke sana tidak akan pernah kembali seperti semula. Siapkan nyalimu, matikan lampu, karena kamu akan memasuki kisah horor penuh teror dan rahasia kelam. Ini adalah warung tengah kabut. Malam itu, hujan rintik-rintik mengguyur pelan, membasahi jalan lengan yang membelah Alas Roban. Jalanan licin, gelap, dan dikelilingi pepohonan tinggi yang berdiri seperti penjaga-penjaga tua yang bisul. Jam menunjukkan pukul 1.45 dini hari. Bagas, seorang supir truk ekspedisi lintas pulau, mengemudikan truknya sendirian. Ia mengantarkan muatan barang dari Semarang ke Jakarta. Perjalanan sudah lebih dari 10 jam dan rasa kantuk mulai menggerogoti tubuhnya. Matanya perih, kepalanya berat. Tapi ia tahu, berhenti di tengah Alas Roban bukan pilihan yang bijak. Namun, saat melewati tikungan tajam di tengah kabut yang kian tebal, lampu truk Bagas mendadak redup, mesin tersendat, lalu mati perlahan. Bagas mengumpat, menetikan truk ke bahu jalan. Ia mencoba menyalakan kembali mesin, namun gagal. Astaga, sial banget malam ini, gumamnya. Bagas keluar dari truk sambil menghidupkan senter kecil dari ponselnya. Kabut begitu tebal, hingga cahaya senternya hanya mampu menembus sejauh 1 meter. Dalam kebingungan, hidungnya mencium bau harum. Bukan bensin, bukan asap mesin, tapi seperti wangi masakan rumahan, nasi goreng dan gorengan panas. Bau makanan. Bagas mengerutkan dahi. Di tengah kabut itu, samar-samar ia melihat cahaya lampu kekuningan dari kejauhan, seperti lampu Petromax, diiringi suara sendok dan piring yang bersahut-sahutan. Bagas ragu, tapi rasa lapar dan kantuk membuatnya memutuskan untuk mencari sumber cahaya itu. Ia berjalan menembus kabut, semakin dekat, bau makanan semakin tajam, menggoda, dan hangat. Akhirnya, ia melihat sebuah warung kecil berdiri di bawah pohon beringin besar. Warung itu tampak tua, berdinding kayu bambu, beratapkan seng berkarat, tapi suasananya begitu hidup. Ada beberapa orang duduk, menyantap makanan. Seorang ibu tua dengan rambut digelung rapi melayani mereka sambil tersenyum. "Rama, silakan. Mas istirahat dulu, lihat, capek banget," ucap si ibu saat melihat Bagas. Entah mengapa, Bagas merasa nyaman. Seolah warung itu adalah tempat perlindungan dari gelap dan dinginnya malam. Ia duduk dan memesan nasi goreng serta teh panas. Aroma masakan itu sungguh menggoda. Saat suapan pertama masuk ke mulutnya, Bagas merasa seperti makan masakan ibunya sendiri di kampung. "Enak banget, Bu. Ini nasi goreng terenak yang pernah saya makan," katanya dengan senyum lebar. Ibu itu hanya tersenyum sambil mengaduk wajan di dapur terbuka. Para pengunjung lain tidak banyak bicara. Mereka hanya makan dalam diam, dengan wajah lesu dan mata kosong. Setelah makan, Bagas duduk santai, menikmati teh panasnya. Tapi semakin lama, suasana terasa aneh. Ia menyadari bahwa suara binatang malam hilang. Tidak ada jangkrik, tidak ada suara burung hantu. Bahkan kabut di luar warung seperti berdiri diam, tidak bergerak. Bagas melirik ke sekitar. Salah satu pengunjung, seorang pria tua, memiliki kulit yang sangat pucat. Tangannya gemetar saat memegang sendok. Di pojok warung, ada anak kecil yang terus menunduk, tak menyentuh makanannya sama sekali. Dan satu hal yang paling membuat Bagas merinding, mereka semua mengenakan pakaian yang sangat usang, seperti dari zaman dulu. Ia mulai gelisar, perlahan berdiri dan berpamitan pada ibu pemilik warung. "Bu, saya lanjut jalan ya, makasih makanannya." Ibu itu menoleh, tersenyum. Tapi senyumnya kini terasa aneh, terlalu lebar. Mata ibu itu tampak hitam pekat. "Santai saja, Mas, warung ini buka sampai pagi. Tidak perlu buru-buru, toh. Mas Bagas juga belum bisa kemana-mana." Bagas terpaku, ia tidak pernah menyebutkan namanya dulu. "Ibu tahu nama saya dari mana?" Senyum si ibu makin melebar, memperlihatkan gigi-gigi yang hitam dan runcing. "Mas Bagas sudah kesini sebelumnya. Dulu malam Jumat Kliwon, 3 tahun lalu, ingat?" Jantung Bagas berdegup kencang, ia mulai mundur perlahan, tapi saat melihat keluar warung, kabut sudah berubah jadi hitam pekat. Warung itu kini terisolasi dalam ruang yang terasa tidak nyata. Ia berbalik. Para pengunjung tadi kini berdiri,
menghadap Bagas. Wajah mereka membusuk, matanya bolong, dan tubuhnya penuh luka-luka. Bagas berteriak, lari keluar warung. Tapi jalannya seperti melingkar, kembali ke tempat semula, ke warung yang sama, dan kini warung itu kosong, tidak ada ibu tuan, tidak ada pengunjung, hanya ada suara angin dan bangku-bangku kayu yang berderit sendiri. Bagas masih berdiri, mematung di depan warung tua yang kini kosong. Kabut hitam menyelimuti sekelilingnya, begitu pekat hingga pandangan hanya beberapa langkah ke depan. Ia mencoba memutar badan, berjalan menjauh, berharap bisa kembali ke truknya. Namun, setiap langkah seperti tak membawanya kemana-mana. Pepohonan tinggi berdiri di mana-mana, seperti berpindah tempat dan mengurungnya. Suara-suara aneh mulai terdengar samar, tertawa kecil, bisikan, jeritan pendek, semua bercampur dalam udara dingin yang menusuk tulang. Apa ini? Mimpi Bagas. Bergumam pelan, tubuhnya menggigil. Ia mencoba menyalakan ponsel. Layarnya hanya berkedip sebentar lalu mati total, tak ada sinyal, tak ada baterai. Bahkan tombol power seolah tak berfungsi. Dengan napas tersengal, Bagas kembali ke arah warung. Satu-satunya tempat yang bisa ia lihat. Tapi saat ia tiba kembali, warung itu tak lagi seperti sebelumnya. Warung itu kini penuh koratan hitam di dinding bambunya. Ada tangan berdarah yang tertinggal di kursi. Ada ceceran darah kering di lantai tanah. Dan di salah satu sudut, tergantung papan kayu yang bertuliskan, warung ini hanya untuk yang tak bisa kembali. Bagas tertegun, tubuhnya lemas, ia terduduk di tanah, dadanya sesat, otaknya berusaha menerima kenyataan, tapi semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Tiba-tiba, suara kursi diseret memecah keheningan. Seseorang duduk di bangku kayu. Seorang pria muda, berpakaian kompang camping, wajahnya penuh luka, matanya kosong. Kau juga gak bisa keluar? Kata pria itu pelan. Bagas tersentak, memandang pria itu. Siapa kamu? Pria itu tersenyum miris. Aku Rio, dulu sopir travel. Tersesat di jalan ini, tahun 2015. Sama kayak kamu, mesin mati, terus nemu warung ini. Makanannya enak banget, ya. Ia tertawa pendek, sinis. Bagas menelan ludah. Jadi, ini apa? Dunia lain? Rio mengangguk pelan. Tempat ini semacam perangkap. Warung itu muncul buat mereka yang sedang dekat dengan kematian. Kalau kamu makan di sini, kamu gak bisa pergi. Jiwamu diambil, tubuhmu entah di mana sekarang. Bagas menggeleng cepat. Ya, gak mungkin. Aku cuma kesini karena trukku mogok. Aku cuma numpang makan. Rio menatapnya lama. Kau pikir cuma itu? Coba ingat. Sebelum masuk warung, kamu merasa aneh gak? Ada hal yang ganjil? Bagas mulai mengingat. Kilas balik berputar di kepalanya, kilat menyambar saat mesin truk mati. Kabut tebal yang datang tiba-tiba. Suara dentuman keras. Sebelum ia turun dari truk, jantung Bagas berdetak makin cepat. Jangan bilang, aku sudah mati. Rio menghela napas panjang. Belum sepenuhnya. Tapi jiwamu sudah separuh terperangkap di sini. Kalau kamu gak bisa keluar sebelum fajar, kamu akan tetap di sini selamanya. Bagas berdiri, nenggak. Aku gak mau terjebak di sini. Ia berlari meninggalkan warung, nekat menerobos kabut. Tapi jalannya berubah-ubah. Kadang jalan aspal, kadang tanah berlumpur, kadang berujung jurang. Suara tawa perempuan menggema di sekelilingnya. Kadang terdengar dekat di telinga, kadang menjauh. Lalu, di tengah kabut, ia melihat sosok seseorang berdiri. Seorang wanita muda berpakaian serba putih. Rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Bagas berhenti mendadak. Wanita itu mengangkat kepala perlahan. Matanya kosong, namun menangis darar. Suaranya lirih, tapi mengiris telinga. Kenapa kamu makan makanan kami? Sekarang kamu milik kami. Bagas berbalik dan berlari sekuat tenaga. Ia tak peduli kemana. Yang penting menjauh dari suara itu. Akhirnya, di kejauhan, ia melihat lampu merah menyala, lampu belakang truknya. Harapan muncul. Ia berlari ke arah itu. Trukku. Itu trukku. Teriaknya penuh semangat. Saat hampir menyentuh pintu truk, kabut perlahan memudar. Udara terasa berubah. Suara jangkrik kembali terdengar. Bagas berhasil membuka pintu truk. Ia menyalakan mesin. Berhasil. Truk hidup. Ia menarik napas panjang. Berkali-kali memukul setir sambil menangis lega. Tapi sebelum melaju, ia melirik kaca. Sekian, dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya membeku. Di kursi belakang, duduk ibu warung itu, menatapnya lewat kaca dengan senyum.
lebar dan mata hitam kosong. "Selamat datang kembali, Mas Bagas." Mesin truk kembali menyala. Lampu sorot depan menembus kabut yang mulai menipis, dan jalanan di alas robal tampak perlahan kembali seperti semula. Tapi hati Bagas tidak tenang, tangannya gemetar memegang setir. Keringat dingin membasahi leher dan punggungnya. Ia menoleh pelan ke kaca spion. Masih ada. Ibu warung itu duduk di kursi belakang. Tubuhnya kaku, wajahnya menghadap langsung ke kaca. Matanya hitam legam, tak berkedip. Mulutnya menyunggingkan senyum yang begitu lebar hingga hampir menyentuh telinga. Bagas ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dengan tubuh gemetar, ia menatap ke depan dan menginjak gas perlahan. Truk mulai berjalan, meninggalkan tempat terkutuk itu. Tapi setiap beberapa detik, ia tetap melirik kaca spion wajah perempuan itu, tidak bergerak sedikit pun. Ia mencoba bicara, berharap mungkin itu hanya ilusi. "Bu, saya cuma mampir, saya nggak tahu apa-apa." Tak ada jawaban. Truk terus melaju, melewati pepohonan tinggi dan lengkung jalan yang semakin sempit. Kabut mulai menghilang, tanda-tanda peradaban mulai terlihat. Lampu jalan samar, lang kecil bertuliskan rest area 5 km. Namun, justru di saat itu, ibu warung itu menghilang. Bagas menoleh ke belakang. Kursi belakang kosong, tak ada siapa-siapa. Ia menghela napas lega sedikit. Tapi ketenangan itu hanya bertahan beberapa detik. Karena saat ia menoleh kembali ke depan berat, sesuatu melintas di depan truk. Bagas refleks membanting setir ke kiri. Truk oleng dan hampir terguling sebelum berhenti di pinggir jurang kecil. Napasnya tersengal, dadanya naik turun cepat. Ia tak tahu apa yang barusan ia lihat, hanya sekilas seperti bayangan hitam berlari menyeberang. Ia keluar dari truk. Suasana sudah berbeda, tidak ada kabut, angin malam sejuk, tapi sepi. Terlalu sepi. Sambil mengatur napas, ia menyalakan rokok, tangannya masih gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Baru saja ia menarik satu isapan. Dari balik semak-semak terdengar suara anak kecil tertawa. "Hihihi." Bagas menoleh cepat. "Halo," panggilnya dengan suara ragu. "Siapa di sana?" Tak ada jawaban, tapi tawa itu terdengar lagi, lebih dekat. Lalu muncul sebuah bola mainan bergulir dari balik pohon, berhenti tepat di depan kaki Bagas. Seketika, ia ingat anak kecil yang duduk di warung, yang tidak menyentuh makanannya. Anak itu menunduk terus, tidak bicara apa-apa. "Jangan-jangan," gumamnya pelan saat ia menunduk untuk melihat bola itu. Sebuah tangan kecil mencengkeram pergelangan kakinya. Bagas menjerit, terjungkal ke belakang. Ia melihat sosok anak kecil berwajah rusak, separuh kepalanya hancur, matanya menghitam, berdiri diam di balik pohon. Anak itu menunjuk ke arah truk. "Sudah terlambat, Om, warung itu sudah milikmu." Bagas bangkit dan lari ke dalam truk, menutup pintu, mengunci rapat, dan langsung menginjak gas. Roda berputar liar, tapi akhirnya truk melaju kencang di jalanan berliku. Namun, semakin ia menjauh, semakin aneh suasananya. Ia mulai melihat warung-warung lain berdiri di tepi jalan, semua dengan lampu kekuningan, semua dengan kursi kosong, dan semua dengan papan bertuliskan menu. Warung Satembok Sri, warung kopi tengah hutan, warung mie rebus alas roban, dan semuanya tidak pernah ada sebelumnya. Bagas mulai sadar. Dirinya tidak sedang keluar dari perangkap, dia sedang masuk lebih dalam. Ia mulai menangis dalam diam, bukan karena takut semata, tapi karena perasaan bahwa dirinya tidak akan pernah bisa kembali. Lalu, radio truk yang sebelumnya rusak tiba-tiba menyala sendiri. Suaranya lirih, penuh gangguan, tapi terdengar sangat jelas. "Selamat datang di jalur tanpa ujung. Semua penumpang diminta duduk. Tenang, jangan lupakan makan malammu." Radio mati. Truk mendadak berhenti sendiri. Di depan, muncul warung itu lagi. Warung pertama, warung tengah kabut, kini dengan namanya sendiri tertulis di papan kayu depan warung. Warung Bagas buka sampai selamanya. Truk Bagas berhenti tepat di depan warung tua yang kini memajang namanya di papan kayu depan. Warung Bagas buka sampai selamanya. Bagas tercekat. Ia melangkah mundur di dalam kabin, menatap tulisan itu, sambil berharap semua ini hanya mimpi buruk yang sebentar lagi akan berakhir. Tapi dunia malam di sekitar alas roba terlalu nyata. Bau tanah basah, dinginnya udara, dan denting suara sendok dari warung itu masih jelas terdengar. Dengan gemetar, Bagas turun dari truk. Warung itu kini terlihat berbeda, lebih besar, lebih terang, lebih ramai, tapi semua pengunjung di dalamnya duduk diam, tak bergerak,
Seperti patung, wajah mereka pucat, mulut ternganga, mata menatap kosong ke depan, dan semuanya menatap Bagas. Ia menahan napas, jantungnya seperti berhenti berdetak sesaat. Lalu, dari balik warung, ibu pemilik warung muncul lagi. Tapi kini tubuhnya tak seperti manusia, kulitnya berubah gelap dan retak seperti tanah kering, rambutnya menjuntai panjang dan dipenuhi belatung kecil. Matanya membesar seperti mata kambing hitam dan licin, tapi ia tetap tersenyum. Mas Bagas akhirnya pulang juga. Ini warung milik Mas sekarang loh, ucapnya dengan suara serak, seperti ada pasir dalam tenggorokannya. Aku gak mau, aku cuma mau pulang, teriak Bagas. Ibu itu tertawa pelan. Wow, Mas Bagas sudah pulang, disinilah tempatmu sekarang. Kau sudah memilih, ketika kau makan di warung kami malam itu, setiap suapan menyegel jiwamu. Bagas gemetar, tubuhnya ingin kabur, tapi kakinya seolah terpaku di tanah, tak bisa bergerak. Kemudian, satu persatu, para pengunjung bangkit dari tempat duduknya, langkah mereka lambat, seperti boneka kayu yang diayun tali. Bagas mengenali wajah-wajah mereka, orang-orang yang sempat ia lihat di sepanjang jalan. Pria tua dengan tangan terbakar, anak kecil dengan bola mainan, seorang wanita muda yang menggantung dari atap warung, semuanya kini mengelilingi Bagas. Bergabunglah bersama kami, Bagas, bisik mereka dalam satu suara yang sama, bukan suara manusia, tapi suara seperti logam berkarat yang bergesekan. Tiba-tiba, tubuh Bagas terbakar, bukan terbakar oleh api, tapi seperti ada sesuatu yang menyedot perlahan jiwanya. Cahaya dari dalam dadanya bersinar redup, mengalir ke tanah. Ia menjerit, meronta, tapi tubuhnya lumpuh. Kemudian, ia melihat sesuatu, kilas balik wajah ibunya, rumahnya di kampung, teman-temannya, tawa, tangis, wajah mantan kekasihnya. Semua melintas cepat seperti film rusak. Lalu, satu kenangan terakhir muncul. Malam itu, sebelum mesin truknya mati, Bagas melihat sebuah bayangan anak kecil berdiri di tengah jalan. Ia menginjak rem mendadak, dentuman, kaca pecah, gelap. Bagas baru sadar, dia sudah mati. Ia tidak menabrak makhluk halus, ia menabrak anak kecil sungguhan yang kabur dari rumah, dan truknya terguling, masuk ke jurang. Tubuhnya mungkin sudah ditemukan, tapi jiwanya sudah terlanjur masuk ke dalam warung itu. Kembali ke realita menyeramkan. Suara ibu warung terdengar lagi, Mas Bagas, sekarang saatnya menerima takdirmu. Warung itu berubah wujud, dindingnya meleleh menjadi daging, atapnya dipenuhi tangan-tangan kecil yang meraih ke bawah. Meja makan berubah menjadi batu nisan, dan lilin-lilin di atasnya menyala dengan api biru. Warung tengah kabut, bukan sekadar tempat, ia adalah pintu. Pintu ke dunia para roh yang belum selesai urusannya dengan sisa tenaga. Bagas berteriak sekuat mungkin, aku tidak mau. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara klakson panjang keras dan nyata, klakson truk. Matanya terbuka, Bagas mendapati dirinya tergolek di pinggir jalan. Tubuhnya berdarah, wajahnya penuh luka. Ada suara orang berteriak, Bang, Bang sadar. Bang, seseorang, mungkin pengemudi lain, membangunkannya. Cahaya lampu truk menyinari wajahnya. Di belakang, mobil ambulans mendekat. Gila, ini sopir truk yang jatuh ke jurang semalam. Masih hidup dia. Bagas hanya bisa menangis. Di tengah kesakitan luar biasa, ia menatap ke hutan. Kabut sudah hilang, tapi jauh di balik pepohonan, ia bisa melihat samar-samar warung itu masih ada, berdiri diam, menunggu tamu berikutnya. 2 minggu telah berlalu, sejak Bagas ditemukan di pinggir jurang di Alas Roban. Ia selamat, tapi tidak sepenuhnya. Tubuhnya masih terbaring lemah di rumah sakit. Luka di bagian kepala membuatnya sering pusing, dan terkadang kehilangan kesadaran. Tapi yang paling membuatnya takut, bukan lukanya, melainkan mimpi yang terus berulang. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, dadanya sesak. Dalam tidurnya, ia kembali ke warung itu, duduk di bangku kayu, memegang sendok, dan di hadapannya, ibu warung itu tersenyum sambil menyajikan sepiring nasi goreng yang mengeput, berbau amis darah. Selamat datang kembali, Mas Bagas. Makanannya masih hangat. Ia selalu terbangun tepat saat sendok itu hampir menyentuh bibirnya, dan saat ia membuka mata, selalu ada hal aneh terjadi di sekelilingnya, dan entah itu bau nasi goreng di ruang perawatan, atau suara sendok jatuh, padahal tak ada siapa-siapa. Suatu malam, saat jam menunjukkan pukul 2.17, Bagas mendengar suara dari balik tirai ruang rawatnya. Suara kursi digeser, sangat pelan, sangat lambat.
Ia pikir itu perawat. Panggilnya, lemah, tak ada jawaban, tapi suara langkah kaki tetap terdengar, mendekat, lalu berhenti. Bagas menoleh pelan, di pojok ruangan. Duduk seseorang, rambut panjang, tubuh membelakangi Bagas. Ia tahu siluet itu, ia kenal bentuk bahu bungkuk itu, ia tahu siapa dia, Ibu Warung. Bisik Bagas, gemetar, sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya rusak, setengah meleleh seperti lilin terbakar. Matanya masih hitam tanpa kelopak. Kamu belum makan malam, Bagas, ayo. Makanlah, bisiknya. Bagas menjerit sekeras-kerasnya hingga membuat suster dan 2 satpam berlari ke dalam ruangan, tapi saat mereka datang, ruangan kosong, tak ada siapa-siapa, bahkan tak ada jejak kursi yang tergeser. Dokter menyarankan Bagas dirujuk ke psikiater, mengira trauma kecelakaan membuatnya berhalusinasi, namun Bagas tahu, apa yang ia alami itu nyata. Kembali ke asal setelah keluar dari rumah sakit, Bagas memutuskan pulang ke kampung halamannya di Temanggung. Tapi mimpi itu tetap menghantuinya, ia mulai merasa dipanggil. Setiap malam, ia melihat jalan kabut yang samar, warung yang sama, suara radio dengan pesan yang sama. Mas Bagas, pesananmu belum selesai. Suatu malam, ia tak tahan lagi, ia menyalakan motor dan menuju alas roban. Hati kecilnya menjerit, tapi tubuhnya seperti bergerak sendiri. Hutan itu kini sunyi. Jam menunjukkan pukul 1.48 menit, kabut mulai turun. Dingin menyusup perlahan, dan benar saja warung itu muncul lagi, samar. Di antara pohon beringin, terlihat seperti baru, berdiri utuh, dengan cahaya lampu Petromax kuning yang berkelip pelan, seolah menunggu. Bagas menatap warung itu dari jauh, menggertakkan giginya. Kalau memang kau mau aku kembali, aku datang, tapi aku nggak akan menyerah. Ia melangkah masuk, suasana langsung berubah. Udara di dalam warung tidak seperti luar, panas, seperti berada di dalam perut bumi. Meja-meja tertata, kursi-kursi goyah, dan semuanya kosong. Tapi ada satu meja di tengah yang tertulis reservasi atas nama Bagas. Di atasnya, sepiring nasi goreng yang sama, masih mengepul, masih hangat. Aroma amis bercampur gurih memenuhi ruangan. Lalu suara itu terdengar lagi, kau sudah masuk 2 kali. Bagas, kali ini kau tak akan keluar. Bagas menoleh, sosok ibu warung muncul dari balik tirai dapur, tapi kini tubuhnya lebih besar, menyerupai siluet manusia bercampur akar dan tanah. Matanya kini ada 4, dan mulutnya membelah ke samping. Di belakangnya, muncul para penghuni warung, pria tua, anak kecil, wanita muda. Semua tersenyum, tapi tubuh mereka membusuk, seolah dipaksa hidup kembali. Mereka mendekat, merayap, merangkak, menyeret kaki mereka. Bagas menahan napas, tapi ia tidak mundur. Aku tahu siapa kalian. Kalian bukan arwah biasa. Kalian makhluk yang menyesatkan jiwa orang di antara hidup dan mati. Ibu warung tertawa. Bukan kami yang datang, kau yang datang sendiri. Kau yang makan, kau yang membuka pintu. Lalu, tiba-tiba Bagas menarik sesuatu dari dalam jaketnya. Segenggam garam dan bunga setaman. Ia menaburkannya ke arah ibu warung, berteriak, dengan nama Allah, aku usir kalian. Kembalilah ke tempat kalian berasal. Tubuh makhluk itu meledak. Dalam jeritan, diikuti suara retakan seperti kayu patah. Warung itu mulai roboh, kursi dan meja melayang. Cahaya berubah merah darah. Bagas berlari keluar, dunia mulai terputar, tanah runtuh, kabut mengepul ke langit. Jeritan menggema dari segala arah. Lalu, semuanya gelap. Bagas terbangun, ia terbaring di pinggir jalan. Lagi-lagi, tapi kini, tidak ada luka, tidak ada darah, dan tidak ada kabut. Ia bangkit, melihat sekeliling, jalan alas roban sunyi. Tapi warung itu sudah hilang, tak ada bekasnya kali. Ini benar-benar hilang, namun saat ia menatap ke tanah, tepat di sebelah sepatunya, ada selembar uang lusuh berwarna merah, bertuliskan angka Rp5.000 uang edisi lama tahun 1980 ini, dan di baliknya, tertulis dengan tulisan tangan, terima kasih sudah mampir, Mas Bagas, kami tunggu lagi nanti malam. Sejak malam terakhir di alas roban, Bagas tak pernah kembali bermimpi tentang warung itu. Tidak ada lagi nasi goreng bau darah, tidak ada lagi sosok ibu warung, atau bisikan dari para arwah. Ia pikir semuanya telah berakhir, tapi ternyata itu baru permulaan. Sudah 3 hari ia kembali ke rumah, mencoba hidup normal. Tapi satu demi satu kejadian aneh mulai muncul, bukan hanya pada dirinya,
tapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Pagi itu, ibunya Bagas, Bu Mina, terlihat termenung di dapur. Ia hanya menatap kompor yang menyala, tapi tanpa wajan di atasnya. "Ibu, ngapain?" tanya Bagas. Bu Minah menoleh pelan, matanya merah. "Tadi ada perempuan tua datang, dia bilang warung nasi gorengmu buka malam ini. Ibu disuruh mampir." Bagas langsung pucat. "Perempuan tua? Pakai baju kebaya abu-abu? Rambutnya digelung?" Ibunya mengangguk. "Iya, ramah banget. Dia bilang masakan kamu enak, dan dia mau traktir ibu malam nanti." Jantung Bagas langsung berdebar. "Bu, itu bukan orang biasa. Itu makhluk. Jangan percaya dia." Tapi ibunya hanya tertawa. "Ah, kamu ini, paling ibu cuma ngimpi tadi pagi." Bagas tahu itu bukan mimpi. Malamnya, Bagas mendapat pesan WhatsApp dari nomornya Anto, sahabat lamanya selama sopir truk. Sudah lama mereka tak berkomunikasi, tapi pesan malam itu terasa aneh. "Gas, ketemu di warungmu yuk," katanya. "Buka lagi, aku lapar banget." Di jalan ini cuma itu yang nyala lampunya. Bagas langsung menelepon Anto, tak dijawab. Ia kirim pesan, "Jangan masuk warung itu, Rio." Tapi tak ada balasan. Beberapa jam kemudian, berita di grup sopir ekspedisi beredar. Truk milik Anto terguling di alas roban. Sopir belum ditemukan. Bagas hanya bisa menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Ia tahu Anto sudah jadi korban berikutnya. Tanda ketiga, warung bayangan pagi berikutnya. Bagas mengantar keponakannya, Rani, ke sekolah. Saat melewati gang kecil dekat pasar, Rani menunjuk ke sebuah lahan kosong. "Om, itu warung Om ya?" Yang kayak digambar. Bagas menoleh cepat. Lahan kosong itu dulunya penuh semak, tapi kini bersih. Di tengahnya berdiri warung tua berdinding bambu, dengan lampu Petromax menggantung di atas pintu. Persis seperti warung di alas roban, tapi anehnya, orang-orang lain tidak melihatnya. Saat Bagas menanyakan pada warga sekitar, mereka hanya bingung. "Warung apa, Mas? Di situ mah kosong. Kagak ada apa-apa." Tapi Bagas melihatnya. Bahkan bisa mencium bau masakannya dari dalam mobil warung itu mengikuti dirinya. Bagas tahu ia tak bisa diam. Ia mencari seorang ustaz yang dikenal bisa menangani gangguan makhluk halus. Namanya Ustaz Lukman, tinggal di desa sebelah. Saat Bagas bercerita semua yang ia alami, Ustaz Lukman hanya menatapnya lamang. "Kamu pernah makan dari tempat yang bukan dunia ini. Itu bukan sekadar mimpi, Bagas. Kamu sudah membawa rasa mereka ke dunia manusia." "Rasa?" tanya Bagas bingung. "Iya," jawab Ustaz Lukman. "Makanan dari dunia mereka mengandung ikatan. Siapa yang memakannya akan membawa pengaruh dari sana ke dunia kita. Bukan hanya kamu yang bisa melihat warung itu sekarang. Semakin banyak orang yang dekat denganmu, semakin mudah warung itu menampakkan diri pada mereka." Bagas gemetar. "Jadi semua orang yang aku temuin bisa jadi korban?" Ustaz mengangguk. "Ya, dan jika dibiarkan, warung itu akan benar-benar pindah ke dunia kita. Akan ada lebih banyak orang yang mampir dan tidak pernah kembali." Ustaz Lukman meminta Bagas untuk kembali ke lokasi terakhir warung itu muncul. Malam hari, mereka membawa air doa, segenggam tanah dari makam korban kecelakaan alas roban, serta daun bidara. Tepat pukul 1 dini hari, mereka tiba di lahan kosong dekat pasar yang dilihat Rani sebelumnya. Dan benar, warung itu berdiri di sana, kini lebih besar, lebih terang, dan lebih ramai. Terdengar suara piring beradu, terdengar pula suara tawa dan tangis. Ustaz Lukman mulai membaca doa keras. Tapi baru beberapa ayat, warung itu mengeluarkan suara jeritan melengking yang menggema ke seluruh gang. Dari dalam warung muncul asap hitam, dan ibu warung itu berdiri di ambang pintu, matanya membara. Tubuhnya kini membesar seperti raksasa bertulang. "Kau kembali membawa orang suci, Bagas," ia menjerit. Lalu tangannya berubah menjadi akar-akar panjang yang menyerang arah Bagas dan Ustaz. Tapi Ustaz Lukman terus membaca ayat-ayat suci, menaburkan air doa dan daun bidara ke tanah. Warung itu mulai bergetar, dinding bambunya terkelupas. Lilin-lilin dalamnya padam satu persatu. Bagas, dengan gemetar, melemparkan tanah makam ke depan warung ini, "Untuk mereka yang kau makan jiwanya." Warung itu mengeluarkan jeritan yang lebih tinggi dari sebelumnya, lalu perlahan terbakar dari bawah. Api hitam menjalar, membakar kursi, meja, bahkan tubuh para pengunjung yang tampak seperti arwah tak tenang. Ibu warung itu menjerit keras. Lalu tubuhnya meledak jadi abu dalam sekejap. Semuanya menghilang, tapi belum usai.
Setelah kejadian itu, Bagas merasa lebih ringan, tak ada lagi mimpi buruk, tak ada lagi bau nasi goreng dari neraka. Namun suatu sore, saat Bagas membuka laci meja di rumah, ia menemukan lembaran menu warung tersebut. Di bagian bawahnya, tertulis, "Terima kasih sudah menyajikan rasa kami ke dunia manusia," dan di balik kertas itu, ada tulisan dengan tinta merah, "Kami belum selesai, warung cabang sedang dibangun." Sudah 2 minggu berlalu sejak warung gaib itu dibakar dan dimusnahkan oleh Bagas dan Ustaz Lukman. Bagas berharap semuanya benar-benar selesai. Tapi satu hal yang terus menghantuinya adalah secari kertas menu yang ia temukan di rumah. Tertulis, di sana, "Kami belum selesai, warung cabang sedang dibangun." Awalnya Bagas mengira itu hanya teror terakhir sebelum segalanya benar-benar berakhir. Tapi hari demi hari, tanda-tanda baru mulai muncul. Dan kali ini, lebih nyata warung yang tak bisa dihindari. Suatu malam, Bagas sedang mengantar barang ke Semarang lewat jalur lain yang jauh dari Alas Roba. Namun saat memasuki jalan kecil di daerah Weleri, kabut mulai turun sangat tebal. Lebih pekat dari biasanya, GPS-nya berputar-putar, menunjukkan jalur yang salah. Lalu dari kejauhan, ia melihat lampu terang di sisi jalan warung itu. Ada lagi, bukan di Alas Roban, bukan di tempat biasa, tapi muncul di tempat baru, warung bambu yang sama. Lampu Patromax bergoyang pelan tertiup angin. Kali ini, ada banyak kendaraan parkir di depannya. Bagas mendekat. Penasaran, sekaligus takut, ia menyelinap di antara mobil-mobil yang berjejer di dalam warung. Ia melihat manusia biasa sedang makan, mereka terlihat tertawa, menikmati makanan, bahkan ada yang sedang live stream di TikTok. Astaga, mereka nggak tahu, gumam Bagas. Ia melihat seorang wanita muda, mengenakan jas hujan merah, baru saja keluar dari warung sambil mengusap perutnya. Ia tersenyum ke arah Bagas. "Enak banget, Mas, nasi goreng petayanya mantun," katanya, lalu berlalu ke motornya. Tapi Bagas bisa melihat wajah wanita itu tidak memantul di kaca jendela mobil. Tidak ada bayangan, tidak ada jejak, hanya kabut. Bagas berlari ke balik semak dan menghubungi Ustaz Lukman. "Pak Ustaz." Warungnya muncul lagi di tempat baru, dan kali ini yang datang manusia biasa. Mereka pikir itu warung kaki lima Ustaz. Hanya menghalang napas berat. Mereka sudah membuka cabang gas. Ini lebih gawat dari yang kita bayangkan. Sekarang bukan hanya arwah yang mereka incar, tapi jiwa-jiwa hidup yang bodoh dan lapar. Harus gimana, Ustaz? Kita harus bakar. Lagi tidak cukup. Sekarang kamu harus masuk ke dalam, tapi kali ini bukan untuk makan, melainkan untuk menghancurkan inti dari warung itu sendiri, dengan bekal air doa, daun bidara, dan segenggam tanah kuburan dari korban kecelakaan. Bagas masuk ke warung itu. Ia berpura-pura menjadi pelanggan baru. Wajahnya memang tak dikenali oleh makhluk-makhluk di sana. Warung itu lebih luas dari sebelumnya, seolah di dalamnya ada ruang tak berujung, meja demi meja penuh orang. Tapi jika dilihat lebih lama, mereka mulai membusuk. Beberapa tak punya mata, ada yang lidahnya menjulur panjang, dan pelayan warung bukan lagi manusia, melainkan sosok hitam tinggi dengan wajah tertutup sarung. Bagas berjalan pelan ke arah dapur. Di sana ia melihat kompor besar menyala tanpa gas. Di atasnya ada wajan penuh darah, dan dari dalam mengambang potongan tubuh manusia yang perlahan-lahan berubah jadi lauk nasi goreng. Ia menahan muntah. Tiba-tiba terdengar suara berat dari arah belakang. "Kamu datang lagi, Bagas?" Ibu warung itu muncul dari balik asap. Kali ini tubuhnya lebih menyeramkan, membesar hingga menyentuh langit-langit, dan wajahnya pecah seperti keramik gosong. "Tidak ada yang bisa menghancurkan kami. Kami adalah lapar air. Kami adalah rasa yang diinginkan manusia." Suaranya menggema. Bagas menaburkan air doa ke arah kompor, dan api langsung meledak. Ibu warung itu menjerit, tapi tubuhnya tetap bertahan. Bagas lalu merogoh tanah kuburan yang dibawanya, dan dengan suara keras, ia membaca kalimat, "Aku kembalikan semua rasa ini kepada yang empunya kematian." Ia melemparkan tanah itu ke arah dapur, lalu waktu terhenti warung itu mulai meleleh. Seperti lilin dibakar dari dalam, para pelanggannya mulai pingsan, pelayan gaib itu berubah jadi asap hitam, dan ibu warung, untuk terakhir kalinya, menjerit, "Kau sudah membuka gerbangnya, Bagas. Tidak ada yang bisa menutupnya lagi." Lalu semuanya lenyap. Bagas terbangun di dalam truknya, di tepi jalan. Kabut telah hilang, tak ada warung, tak ada pelanggan, tak ada apapun selain sunyi dan suara jangkrik. Ia memeriksa jam,
jamnya rusak, ponsel mati. Tapi satu hal yang membuatnya yakin bahwa ia berhasil, warung itu tidak pernah muncul lagi, dan berita keesokan harinya menyebutkan bahwa beberapa orang mengalami mimpi buruk yang sama tentang warung gaib, tapi berhasil terbangun. Sebelum menyentuh makanan, Bagas tahu ia telah menghentikan penyebarannya setidaknya. Untuk sekarang, beberapa tahun kemudian, di kota kecil lain di Jawa Barat, seorang anak muda sedang live TikTok sambil menunjukkan warung baru di pinggir hutan. Warung ini unik banget, bro. Bukannya cuma jam 1 pagi, kabutnya tebal, tapi makanannya enak banget. Kalian wajib coba, namanya Warung Tengah Kabut, dan di ujung rekaman itu, tampak sekelebat sosok wanita tua di balik tirai, tersenyum, dengan wajah yang pecah dan mata menyala merah.